Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamilia dari Pandeglang. Asal sekolahnya itu dari MTS MII Cidangiang. Masuk di LPTK UIN SMH Banten di angkatan pertama di tahun 2022. Dengan nomor NIM 225040001. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Pada sehat? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum mulai aktivitas kita, silakan Bismillahirrahmanirrahim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Oke. Asep, Cece, Desya, Dinda, Eka, Fawaz, Fazri Mauludi, Halimatus Sa'dia, Ilham, Indra, Lisfi, Luna, Aidil, Maulida Rahma, Maya, Mila, Muhammad Fajri, siapa tuh? Muhammad Fajri, Nur Anissa Fitri, Nuri Maulida, Nurul Khalifah, Ratu Nadine, Sela, Siti Rohima, Trisha, Mumtahana, Gea Maulida. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Hanya 2 orang ya yang ada hadir ya. Sakit ya. Oke. Masih ingat pembelajaran kita minggu lalu itu? Ayat tentang keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Itu ada di surat apa? Al-Insyirah ayat ke-7. Bunyinya gimana? Faiza faragta fansab. Nah, di situ di ayat yang tadi kalian baca ada hukum matsilahnya enggak? Ya, ada enggak? Ya. Ya, betul ya. Di ayat faiza faragta fansab itu tidak ada hukum matsilahnya. Ya. Oke. Penting gak sih kita mempelajari ilmu tajwid ini? Penting. Nih, kita sebagai umat Islam, kitab sucinya itu kan Al-Quran. Nah, cara membaca Al-Quran, memakai ilmu tajwid itu hukumnya fardu ain. Kalau kita bacanya nggak pakai tajwid, otomatis kita akan dosa. Makanya sekarang kalian belajar fokus ya, biar nanti apa yang kita pelajari sekarang nanti bisa diterapkan ya pada saat kita nanti ngaji di rumah. Ya, oke. Sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan. Untuk apa sih kita belajar ini? Nah, tujuan ini hal-hal yang harus kalian capai dalam pembelajaran sekarang. Perhatikan baik-baik. Tujuan pembelajaran yang pertama,
Melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan pengertian madsilah qasirah dan madsilah tawilah. Tujuan yang kedua, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri hukum bacaan madsilah qasirah dan madsilah tawilah dengan benar. Tujuan yang ketiga, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat mendeskripsikan cara membunyikan hukum bacaan madsilah qasirah dan madsilah tawilah dengan benar. Yang keempat, hukum bacaan madsilah qasirah dan madsilah tawilah dengan benar. Tujuan kelima, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menyimpulkan cara membaca madsilah qasirah dan madsilah tawilah dengan baik. Tujuan yang keenam, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat mengelompokkan hukum bacaan madsilah qasirah dan madsilah tawilah dengan benar. Tujuan yang ketujuh, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat mempraktikkan hukum bacaan madsilah qasirah dan madsilah tawilah dengan benar. Oke, sekarang Ibu akan mutar video pembelajarannya. Nah, video pembelajaran kali ini, ya, kalian simak baik-baik. Sekiranya ada pertanyaan, dicatat dulu aja. Nanti pada sesi pertanyaan boleh kalian tanyakan. Oke, Bu putar dulu ya. Simak baik-baik. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang madsilah. Madsilah itu terbagi dua. Yang pertama madsilah qasirah, yang kedua madsilah tawilah. Kita bahas madsilah qasirah. Mad artinya panjang, silah artinya hubungan, qasirah artinya pendek secara bahasa. Keterangannya, untuk madsilah qasirah itu sebelum hak dhamir tidak ada huruf yang mati. Dan setelah hak dhamir tidak ada hamzah. Cara membacanya, kalau dalam keadaan wasol itu dipanjangkan 2 harakat. Kalau dalam keadaan waqaf, hak dhamirnya dibaca mati. Ya. Sampai kita bahas ya. Sampai dilihat contohnya dari garis bawahnya itu yang hukumnya madsilah qasirah. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. La ta'khudhuhu tahu. Hak dhamir ya. Sebelum hak dhamir tidak ada hamzah, dan setelah hak dhamirnya juga sebelum hak dhamirnya itu tidak ada huruf yang mati maksudnya. Dan setelah hak dhamir tidak ada hamzah. Nah, itu madsilah qasirah. Cara membacanya ditambahkan 2 harakat kalau diwasolkan. Tapi kalau dibaca waqaf, hak dhamirnya dibaca mati. La ta'khudhu. Ya, lihat perbedaannya. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. La ta'khudhu. Oke. Itu contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua masih tentang madsilah qasirah. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu untuk contoh yang diwasolkan 2 harakat.
Kalau contoh yang diwakafkan itu hak domirnya dibaca mati. Lah. Oke? Paham ya? Sebelum hak domir tidak ada huruf yang mati, dan setelah hak domir tidak ada hamzah. Oke, itu tentang mad silah. Kita lanjut ke mad silah tawilah. Secara bahasa mad sudah pada tahu ya, tadi itu panjang, silah hubungan, qasirah tawilah itu panjang. Oke. Secara huruf yang mati, dan setelah hak domir ada hamzah. Oke, itu perbedaannya. Kita langsung ke contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Indahu illa biizni. Nah, indahu, nah dibacanya 4 atau 5 harakat. Boleh 4, boleh 5 harakat ya. Nah, itu mad silah tawilahnya. Sebelum hak domirnya tidak ada huruf yang mati kan? Nah, setelah hak domirnya ada hamzah. Illa, ya, indahu illa. Nah, setelah hak domirnya ada huruf hamzah. Itu namanya mad silah tawilah. Contoh yang kedua, masih contoh mad silah tawilah. Min ilmihi illa bima syaa. Ilmihi, hi, itu mad silah tawilah. Sebelum hak domirnya tidak ada huruf yang mati, dan setelah hak domir ada hamzah. Kalau misalkan dibaca waqaf, hak domirnya kan dibaca mati. Min ilmi, ya. Kalau dibaca wasal makan min ilmihi illa. Nah, kalau dibaca waqaf min ilmi, hak domirnya dibaca mati. Oke, sudah jelas, mudah-mudahan jelas ya. Contohnya masih banyak dalam Al-Quran atau juz amma, bisa kalian cari sendiri, tinggal disesuaikan saja keterangannya dengan yang sudah saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya, khususnya untuk kalian umumnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah kalian simak ya? Nah, sekarang kita coba baca bareng-bareng. Ikuti ibu ya. Contoh dari mad silah qasirah dulu. Yang kita baca berapa tadi panjangnya? Kalau dalam keadaan wasal 2 harkat. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, itu contoh mad silah qasirah. Sekarang mad silah tawilah. Kita baca yang 4 harkat aja ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Min ilmihi illa bima syaa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Min ilmihi illa bima syaa. Oke, semuanya bisa ya? Kalau mad silah qasirah 2 harkat, mad silah tawilah 4 harkat dalam keadaan wasal. Kalau dalam keadaan waqaf, dibaca domirnya dibaca mati. Oke. Barangkali ada yang ingin ditanyakan dari video yang tadi ibu tayangkan. Silahkan, siapa yang ingin bertanya? Oke, Asep silahkan berdiri. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sebelum hadomir itu tidak ada huruf yang ya. Ya, untuk mad silah qasirah ya. Terus apa yang ditanyakan? Oh, lillahi ta'ala. Oke. Sebelum ibu jawab, mungkin dari kalian ada yang tahu nggak? Lafaz lillahi ta'ala itu di situ ada hukum silah qasirahnya nggak katanya?
Ya, boleh silakan. Ya. Ya. Ayat. Ya, di ayat ya. Ya. Jadi nanti larinya itu ke hukum lafzul jalalah. Oke ya? Di lillahi ta'ala itu bukan hukum matsilah, tapi nanti larinya ke hukum lafzul jalalah. Oke, semuanya sudah paham ya? Ibu bagikan RKPD-nya ya. Nanti kalian di sini kelompokkan mana yang hukum matsilah qasirah, mana yang hukum matsilah tawilah. Cari ada di surat apa, ayat keberapa, dan nanti keterangannya juga kalian catat ya. Silahkan cari di juz amma ya. Silahkan. Oke, Ibu kira sudah cukup ya? Sudah. Sekarang siapkan presentasinya untuk kelompok 1 dulu. Siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Silahkan berdiri. Ya, silahkan berdiri. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini saya akan menjelaskan contoh lafaz dan keterangan dari matsilah qasirah. Contoh lafaz 1. Walam yakullahu kufuwan ahad. Terdapat dalam surah Al-Ikhlas ayat 4. Keterangan: sebelum hadomir tidak ada huruf yang mati dan setelah hadomir tidak ada abjad. Wasol dibaca 2 harkat, wakof hadomir dibaca mati. 2. Contoh lafaz: terdapat dalam surah An-Nasr ayat 3. Keterangan: sebelum hadomir tidak ada huruf yang mati dan setelah hadomir tidak ada abjad. Wasol dibaca 2 harkat, wakof hadomir. 3. Contoh lafaz: terdapat dalam surah Al-Qari'ah ayat 9. Keterangan: sebelum hadomir tidak ada huruf yang mati dan setelah hadomir tidak ada abjad. Wasol dibaca 2 harkat, wakof hadomir dibaca mati. 4. Terdapat dalam surah Al-Adiyat ayat 6. Keterangan: sebelum hadomir tidak ada huruf yang mati dan setelah hadomir tidak ada abjad. Wasol dibaca 2 harkat, wakof hadomir dibaca mati. 5. Contoh lafaz: la uti'tu wasjudu waqtarib. Terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 19. Keterangan: sebelum hadomir tidak ada huruf yang mati dan setelah hadomir tidak ada abjad. Wasol dibaca 2 harkat, wakof hadomir dibaca mati. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan atau menanyakan waktu dan tempat ini? Silakan. Ayo silakan. Mungkin ada yang ingin bertanya. Oke, silakan. Trisha berdiri. Ya, namanya siapa dari kelompok berapa? Dari yang saya amati contohkan titik 2 dan Ya. terdapat sebelum hadomirnya ada huruf yang mati. Tuh, bagaimana tanggapannya untuk kelompok 1? Oke, silahkan berdiri. Siapa namanya? Gimana jawabannya? Dia mengakui kekeliruannya. Katanya ada kesalahan di situ. Paham ya? Cukup ya? Oke, kalau cukup kita lanjut ke presentasi yang kedua, kelompok kedua. Silakan. Oke, berdiri. Siapa namanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan yang membaca
ada huruf hamzah. Dalam keadaan wasol dibaca 4 sampai 5 harakat. Dalam keadaan waqaf hadamir dibaca mati. Lafaz yang keempat yang sebutan nama lamun afdala terdapat pada surat Al-Humazah ayat 3. Keterangannya, sebelum hadamir tidak ada huruf yang mati dan setelah hadamir ada huruf hamzah. Dalam keadaan wasol dibaca 4 sampai 5 harakat. Dalam keadaan waqaf hadamir dibaca mati. Lafaz yang terakhir fasadbih bihamdi rabbika wastaghfir terdapat pada surat An-Nasr ayat 3. Keterangannya, sebelum hadamir tidak ada huruf yang mati dan setelah hadamir ada huruf hamzah. Dalam keadaan wasol dibaca 4 sampai 5 harakat. Dalam keadaan waqaf hadamir dibaca mati. Apakah ada pertanyaan? Dari teman-teman mungkin ada yang nanya, ya silakan. Oke, silakan ditanggapi oleh kelompok 2. Oke, berdiri. Ya, sudah. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Semuanya sudah merasa cukup. Berarti semuanya sudah paham ya? Ya, kita simpulkan dulu. Matsilah qasirah atau matsilah tawilah itu hak domirnya hanya boleh berharkat domah dan kasrah. Berapa panjangnya matsilah qasirah dalam keadaan wasal? 2 harkat. Kalau dibaca waqaf, baik matsilah qasirah maupun matsilah tawilah, cara membacanya hak domirnya itu dibaca mati. Ya, nah coba ibu sarankan kalau lagi diskusi jangan suka banyak ngobrol di luar materi yang sedang kita pelajari. Jangan ngelamun, ya, jangan ngantuk apalagi sampai tidur. Tolong kalau lagi diskusi kerjasamanya, ya, semua mengerjakan tugas secara bersama-sama, ya. Nah, supaya kamu lebih Rahim wal asri inna wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Ya, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan barokah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.